Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Tentu percaya kalian semua sehat, kuat, ceria dan tetap semangat. Saat ini adik-adik semua, ayo siapkan dirimu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan yang masih Tuhan beri, ayo kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau beribadah, kita mau bersekutu kepada Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
mengajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Solo Gereja Jatiwangi, untuk menggunakan kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami memperbaiki diri, bersekutu kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Solo Gereja Jatiwangi boleh bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Urapi Tuhan guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian, urapi semua anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah ini, menyaksikan video ini Tuhan. Pengurapan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap meninggikan nama Tuhan, penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semua, semuanya masih tetap posisi berdiri ya. Kita mau tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus.
puji Tuhan kan? Ayo semuanya kita angkat pujian. Yesus idolaku. Posisi terbaik, kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita katakan kepada Tuhan, haleluya.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan semangat. Adik-adik silakan duduk dengan tenang ya, supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, kakak mau cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan firman Tuhan ini ada di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-30. Daniel 3 ayat 1 sampai yang ke-30. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Israel yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bertiga adalah orang yang bekerja pada Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Nah saat itu adik-adik, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas yang sangat besar. Dan banyak orang berdatangan untuk melihat patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah saat semua orang telah berkumpul, datanglah pelayan kerajaan memberikan pengumuman. Katanya, "Hai semua bangsa, suku bangsa, dan bahasa, jika kalian mendengar bunyi sangkakala, kecapi, dan bunyi-bunyian lainnya, haruslah kalian menyembah dan bersujud pada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah patung itu, maka akan dimasukkan ke dalam perapian," kata pelayan kerajaan. Lalu dibunyikanlah sangkakala, kecapi, dan bunyi-bunyian lainnya. Karena tadi sudah diumumkan oleh pelayan kerajaan, maka semua orang yang ada di situ bersujud dan menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ternyata adik-adik, ada yang belum menyembah patung itu. Siapa ya kira-kira? Yang tidak menyembah patung itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa sih mereka tidak mau menyembah? Karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung karena mereka hanya mau menyembah Tuhan. Gitu adik-adik. Lalu saat Raja Nebukadnezar tahu, Raja Nebukadnezar sangat marah dan menyuruh pelayan kerajaan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memasukkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu apakah mereka akan terbakar? Sungguh ajaib, mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya tidak ada yang terbakar. Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang lebih ajaibnya lagi, ada 4 orang di dalam perapian itu. Ternyata malaikat utusan Tuhan melindungi mereka. Dan saat Raja Nebukadnezar tahu bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat, maka Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang untuk menyembah Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau taat pada Tuhan dan tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka hanya mau menyembah Tuhan. Nah, adik-adik juga Tuhan mau adik-adik taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami selalu taat Tuhan kepadamu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mau taat dan tidak mau menyembah Baal Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.